Coba bayangin deh, ada sebuah partai politik yang tugas utamanya bukan lagi sibuk debat di parlemen, tapi justru membangun dapur. Belakangan ini, ada sebuah mandat yang cukup mengejutkan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat aksi politik. Nah, pertanyaannya kan simple, tapi jawabannya ternyata dalam banget. Kenapa coba sebuah partai politik yang biasanya kita tahu fokusnya ke undang-undang dan pemilu, tiba-tiba nyuruh semua kadernya buat bangun dapur? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, ini mandatnya apa sih sebenarnya? Soalnya ini bukan cuma anjuran biasa, tapi ini perintah wajib dari PSI buat seluruh anggotanya di Indonesia. Betul, kalian nggak salah dengar. Dalam rapat kerja nasional mereka, diumumin kalau setiap kader, dari pusat sampai daerah, sekarang punya tugas baru yang konkret banget. Bangun dapur buat menyukseskan program pemerintah. Dan ini bukan main-main loh, pimpinannya sendiri udah negasin. Seperti kata Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, ini adalah gerakan gotong royong dengan target yang jelas. Minimal satu provinsi harus punya satu dapur MPG yang dibikin sama PSI. Nah, buat yang mungkin belum tahu, MPG atau Makan Bergizi Gratis ini tuh salah satu program strategis andalan dari pemerintah. Jadi langkah PSI ini sebetulnya adalah upaya mereka untuk terlibat langsung di salah satu agenda utama nasional. Jelas dong, kita jadi penasaran kan? Apa sih sebenarnya strategi di balik semua ini? Kenapa sebuah partai lebih milih bangun dapur daripada berjuang lewat jalur politik yang biasa kita lihat di parlemen? Jawabannya ternyata cukup mendasar. Nah, disinilah letak kuncinya. Realitas politik yang dihadapi PSI sekarang adalah mereka nggak punya perwakilan sama sekali di DPR RI. Fakta inilah yang secara fundamental mengubah cara mereka harus berpolitik dan menunjukkan kontribusi. Terus, artinya apa sih kalau nggak punya kursi di parlemen? Ya, simpelnya, suara mereka buat bikin kebijakan nasional jadi kecil banget. Mereka nggak bisa lagi ikut debat di ruang sidang. Jadi ya, mereka harus cari panggung lain buat nunjukin kalau mereka itu relevan dan berkomitmen. Visual ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita lihat politik di dalam parlemen, penuh perdebatan formal dan lobi-lobi legislasi. Nah, di sisi lain, inilah strateginya PSI di luar parlemen. Aksi nyata langsung ke masyarakat. Ibaratnya mereka ganti mimbar pidato dengan, dapur umum. Oke, jadi kita udah tahu nih situasinya. Mereka di luar parlemen, terus tujuan akhir dari strategi dapur ini apa? Ternyata ini bukan sekedar acara bakti sosial biasa, tapi ini tuh manuver politik yang udah diperhitungkan banget. Gini, karena mereka nggak bisa kasih dukungan lewat voting di DPR, PSI harus cari cara lain kan? Nah, inilah caranya. Menunjukkan kalau mereka itu mitra koalisi yang setia dan bisa diandalkan lewat aksi nyata. Ini bentuk komitmen yang bisa dilihat dan dirasain langsung sama publik. Angka 1 ini jadi penting. Satu dapur di setiap provinsi. Ini bukan cuma saran, tapi target minimal yang jelas, bisa diukur dan wajib dilaksanakan. Ini ngegasin kalau perintah ini serius banget. Jadi pada dasarnya, inilah inti strategi mereka. Aksi yang kelihatan, yang nyata. Dengan semangat gotong royong, yang kita tahu banget kan, budaya Indonesia banget, PSI mau buktiin kalau kontribusi politik itu nggak harus selalu datang dari dalam gedung parlemen. Nah, setelah kita bedah semuanya, dari apa, kenapa, sampai gimana strategi ini jalan, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil pelajarannya? Dan gimana kita lihat ke depannya? Dan ini nih, pertanyaan paling seru buat kita pikirin bareng-bareng. Apa mungkin cara politik kayak gini, yang fokus ke aksi langsung di lapangan, nantinya bakal jadi lebih efektif daripada sekedar adu argumen di parlemen? Mungkinkah ini jadi tren baru? Kayaknya cuma waktu yang bisa jawab ya.